Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil memperbanyak red Sumatra yang pada waktu lalu kita mempraktekkan cara memperbanyak dengan daun pancing. Untuk itulah kita akan melihat bagaimana hasil daripada kita memperbanyak red Sumatra tersebut. Dalam hal ini ada dua yang bisa kita lihat daripada pertumbuhan dari sistem memperbanyak red Sumatra. Yang pertama kita lihat bagaimana pertumbuhan dari potongan pucuk. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan dari daun pancing tersebut. Kalau kita melihat pertumbuhan dari daun pucuk seperti ini, ya, dia adalah tidak menumbuhkan tunas yang baru, tetapi tunas yang ada di sini terus dia akan tumbuh di atas. Jadi bukan tumbuh di bawah. Sehingga dia langsung tumbuh seperti ini, ya. Ini adalah tumbuhan daun yang baru, ya. Kemudian ini juga kita lihat contohnya, ya. Setelah kita praktekkan, ya. Nah, ini daun yang baru, ini daun yang baru, ini daun yang baru, sudah 3 daun, ya. Ini adalah bagaimana pertumbuhan dari daun pucuk, potongan pucuk tersebut. Nah, kalau untuk pertumbuhan dari daun pancing, maka di sini pertumbuhannya ada 3 macam. Yang pertama, pertumbuhan daun pancing, dia tumbuh di muka dari tunas ini. Contohnya ini, bisa diperdekas. Kemudian, yang kedua, dia kemungkinan juga tumbuh tidak di depan tunas, ini, tetapi dia di belakangnya. Nah, ini pertumbuhannya, ya. Bahkan jauh terkadang, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga kita lihat contohnya, ya. Dia tumbuh di belakang, ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, dia juga terkadang tumbuh tepat di tengah, ya. Seperti ini, ya. Dia tumbuh, tetapi dalam pertumbuhannya itu daun tunasnya, daun pancingnya itu mati terlebih dahulu. Setelah itu dia tumbuh, ya, seperti ini contohnya, ya. Tetapi ada juga dia yang tumbuh, terus tumbuh, tapi masih disertakan masih adanya daun pancing. Nah, ini seperti contohnya, ya. Ini daun pancingnya, ini tumbuhannya, ya, hasilnya. Kemudian ada juga hasilnya, di mana pertumbuhannya itu adalah tidak melalui peserta daripada daun pancing, tetapi daun pancingnya sudah mati, ya, sehingga dia baru tumbuh berikutnya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini contohnya. Daun pancingnya sudah mati, tetapi dia tumbuh berikutnya, ya. Kemudian ada juga yang daun pancingnya baru mati. Nah, sekarang ini. Nah, ini. Ya, ini daun pancingnya sudah mati, tapi ini sudah tumbuh. Nah, ini juga daun pancingnya, ya, mau mati. Nah, ini sudah tumbuh. Ya, itu. Dan sekarang juga ada juga masih yang belum tumbuh. Ya, contohnya ini. Ya, dia belum tumbuh, tetapi kita tetap harus sabar karena ini juga nanti akan tumbuh. Ya, kayak ini nanti di depan sini dia akan tumbuh lagi, ya. Atau mungkin di belakang, ya. Nah, ini masih ada juga yang belum tumbuh, ya. Tapi lebih banyak yang sudah pada tumbuh. Nah, kemudian hasil dari pertumbuhan sistem satu daun satu tunas ini terkadang ada perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk apa? Red Sumatra ketika masih kecil dia akan berubah dari warnanya, nah seperti ini, ya. Sehingga orang melihat, wah, ini mah bukan red Sumatra, padahal ini adalah red Sumatra, ya. Dan justru kita berharap kalau bisa ini sampai besar tumbuhnya seperti ini, sehingga ada perubahan-perubahan bentuk daripada red Sumatra. Oleh karena itulah daripada hasil daripada red Sumatra ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana teknik perawatannya agar mereka ini tumbuh dengan baik. Terutama yang agak sulit kita merawatnya adalah ketika daun pancingnya mati terlebih dahulu.
sebelum tumbuhnya tunas. Ya, nah itu harus kita sabar. Kalau seandainya sudah sebulan lebih, dia pasti di dalam sudah ada tumbuhnya. Sehingga terus kita siram, ya, kita rawat, dan akhirnya tumbuh seperti ini. Nah, dalam perawatannya ini sangat hati-hati. Ketika dia baru tumbuh tunas seperti ini, ya ini ada 2 tumbuh tunas, maka ketika penyiraman kita siram semuanya. Kita siram semuanya. Tetapi ketika di sini sudah mulai tumbuh daun seperti ini, maka penyiraman jangan kita siram daunnya, tetapi di pinggir sini aja. Kenapa? Yang kita takutkan kalau seandainya ini tidak kuat, dia akan mati. Ketika daunnya ini mati, maka otomatis tunas yang akan dibawa juga ikut turut mati. Ya, kecuali kalau dia memiliki 2 tumbuhan tunas seperti ini, ada 2 tumbuhan tunas. Ya, nah ini kalau ini mati, ini bisa ada harapan. Tetapi kalau hanya 1 tumbuhan tunas, ketika daunnya mati, maka ini akan mati. Kebanyakan seperti itu. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, ya, terutama dalam perawatan. Kemudian yang kedua, bagaimana teknik daripada pemindahan, ya. Setelah ini umpamanya kita mau pindahkan ke pot, ya. Maka yang harus kita perhatikan, jangan kita memindahkan ketika ini baru tumbuh 1 daun umpamanya, atau baru 2 daun kita pindahkan. Nah, ini akan mengandung resiko. Oleh karena itu, kalau seandainya mereka sudah 3 daun atau 4 daun, ya seperti ini baru bisa kita pindahkan, dan ini tidak akan mengandung resiko. Seperti ini contohnya hasil daripada pemindahan. Mari kita melihat bagaimana kondisi yang ada di tempat tanaman, ya, terutama dalam pertumbuhannya itu. Mari kita lihat. Kita melihat bagaimana ke lokasi tempat penanaman, ya. Kita lihat untuk penanaman yang ada di tembok. Nah, ini adalah salah satu solusi bagi saudara yang tidak memiliki tempat penanaman, kurang, maka tembok ini bisa kita gunakan untuk penanaman dari memperbanyak res Sumatera. Nah, kita lihat, ketika kita penanaman secara terbuka, ini mengandung beberapa resiko yang lebih tinggi, terutama untuk kematiannya, ya. Jadi 15-20% itu kebanyakan yang mati adalah yang ada di luar yang secara terbuka. Apa yang menyebabkan mereka cepat mati? Karena adalah satu, sarang ini kita kurang panas, ya. Dikit-dikit hujan karena yang adanya di luar, ya, kena hujan, akhirnya ini dari banyak pembusukan daripada daun. Nah, itu. Kemudian saya ambil contoh ini, ya. Nah, memang ini tapi ini sudah tumbuh, ya, sudah tumbuh tunas, ya. Nah, kemudian ada juga yang karena angin, ya. Nah, kita lihat ini angin. Ketika dia belum tumbuh, ya, tapi ini sering bergoyang karena angin, maka ini akan lebih memudahkan daripada dia akan mati. Nah, inilah yang menyebabkan daripada gangguan daripada banyaknya yang mati. Kemudian kita lihat juga, ya, ketika ini sudah 1 bulan, kemudian baru tunasnya mati, maka ini jangan kita buang, tapi terus kita siram, kita rawat, ya, seperti ini, maka dia akan tumbuh tunas nanti, ya, akan keluar tunasnya itu yang ada di daunnya, ya. Nah, ini banyak yang sudah pada daunnya pada mati, tapi ini masih terus kita siram karena kita yakin, karena ini sudah lebih dari sebulan mereka baru mati, maka daunnya mati, maka ini lama-kelamaan akan tumbuh tunasnya seperti ini, ya. Nah, sedangkan untuk yang lainnya kita lihat ini mereka ada yang sudah tumbuh, ada beberapa yang masih banyak yang belum tumbuh juga ada, ya. Nah, ini udah pada tumbuh semua, ya, kita lihat, ya. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tempat penanaman yang ada di dalam, sehingga kita bisa membandingkan bagaimana yang ada di luar dan bagaimana yang ada di dalam, sehingga mana yang terbaik daripada penanaman kalau kita ingin memperbanyak aglonema, apakah bagusan di luar atau di dalam.
Ya, selanjutnya mari kita lihat untuk yang di dalam. Nah, kita lihat untuk pertumbuhan yang ada di dalam, ya. Nah, ini kita lihat tumbuhnya banyak sekali, ya. Dan ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi ketika yang ada di luar, ya kita lihat. Dan sangat bagus sekali. Kenapa demikian? Karena dia tidak terganggu oleh angin, kemudian tidak terganggu oleh hujan, musim hujan yang saat sekarang ini, sehingga ini tetap diam, sehingga akan terjadi paling yang gagal sekitar 5%. Tetapi kalau yang di luar itu bisa mencapai 15-20%. Saudara-saudara, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudara yang cinta akan aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.